Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Pemuda berbaju hijau itu memiliki fitur wajah yang tajam, dan kulitnya pucat karena sudah lama tidak melihat matahari. Rambut panjangnya kering seperti rumput liar di akhir musim gugur. Entah karena ia terlalu lama menatap dinding batu, pupil matanya berwarna biru besi. Matanya setengah terbuka, tetapi matanya berkilat tajam seperti serigala. Ia menatap Ning Changjiu dengan waspada, suaranya masih serak dan parau, dan beberapa pedang besi di sekelilingnya berdiri satu demi satu, dengan permusuhan tersembunyi. Siapa kau? Mengapa kau di sini? Ning Changjiu menatapnya, tanpa bergerak sedikit pun, dan berkata terus terang, kau ingin menggunakan tubuhmu sebagai embrio pedang, dan menggunakan niat pedang dan api pedang untuk menempa tubuh dan titik akupunturmu. Metode ini sendiri tidak salah, tetapi tubuhmu tidak cukup kuat, melakukannya hanya akan membuat keuntungan lebih besar daripada kerugiannya. Pemuda berbaju biru itu menatapnya dan bertanya, bakat dan tekadku adalah yang terbaik di antara teman-temanku. Apa yang membuatmu bilang aku salah? Ning Changjiu berkata, karena aku pernah melihat orang berlatih dengan metode ini, dan dia telah pergi ke tempat yang sangat jauh di jalan, dan tubuhmu semakin melemah. Jika kau terus seperti ini, kau akan mati. Orang yang dibicarakannya adalah kakak perempuan keempat. Kakak perempuan keempat menyukai rok pendek dan rambut pendek, dengan alis dan mata yang tajam, dan selalu membawa kotak senjata di punggungnya, dengan puluhan senjata berbeda yang dimasukkan ke dalamnya, membawanya di belakangnya seperti burung merak yang merentangkan ekornya, dan yang terpenting adalah dia telah berlatih jiwa dan raga selama bertahun-tahun, dan telah melawan iblis yang tak terhitung jumlahnya dalam pertempuran jarak dekat, dan telah lama menempa dirinya menjadi senjata yang tak tertandingi. Dia dan kakak laki-laki kelima awalnya adalah sepasang saudara kandung, tetapi konon ketika mereka menjadi murid, kakak perempuan keempat menjadi murid lebih cepat, sehingga kedua saudara kandung itu tiba-tiba menjadi kakak perempuan dan adik laki-laki. Pemuda berbaju hijau itu perlahan mengatur napasnya, mencoba menenangkan hati pedangnya yang gelisah, lalu berkata, aturan sekte tidak mengganggu orang yang sedang retret, apa kau mencari kematian? Ning Changjiu berpikir dalam hati, bukankah kau sudah menutup pintu dengan benar? Jadi ia berkata, jika kau ingin terus jatuh di alam, maka aku tidak akan mengganggumu. Wajah pemuda berbaju hijau itu berubah, dan ketika pihak lain hendak berbalik dan pergi, ia bertanya, apakah kau tahu siapa aku? Ning Changjiu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Pemuda berbaju hijau itu mengira ia berbohong, dan berkata, apapun yang terjadi, setelah kau keluar, jangan beritahu siapapun tentang kultivasiku. Terutama guru. Baiklah. Ning Changjiu mengangguk pelan, ia bisa memahaminya. Kurasa ia juga seorang murid dengan bakat yang bagus di puncak. Ia ingin mundur untuk mencari terobosan, tetapi ia tidak menyangka bahwa karena ia mengambil jalan memutar dalam kultivasinya, alamnya tidak naik tetapi jatuh, dan yang terpenting, tubuhnya terluka. Dan penurunan setengah tingkat ini, di antara murid-murid seusianya, adalah jurang pemisah antara murid yang unggul dan jenius sejati. Setelah terbiasa menjadi jenius sejati, siapa yang bisa menerima keadaan biasa-biasa saja? Pemuda berbaju hijau menatapnya dan bertanya dengan bingung, pakaianmu, apakah itu pakaian murid luar? Ning Changjiu tidak suka berbicara omong kosong dengan orang yang tidak dikenal, jadi ia hanya mengangguk dan berkata, iya. Pemuda berbaju hijau itu curiga. Menurut aturan sekte, bagaimana mungkin seorang murid luar memiliki kesempatan untuk memasuki puncak tersembunyi? Bahkan murid dalam harus mendapatkan persetujuan dari guru dan dianugerahkan dharma untuk memiliki kesempatan berlatih di tempat ini dengan energi spiritual yang paling melimpah. Ia mengerti dalam hatinya bahwa orang ini jelas bukan murid luar biasa. Mungkin seorang tetua di puncak telah mencapai kesuksesan dalam mempraktikkan Taoisme dan kembali menjadi anak kecil. Memikirkan hal ini, ia tak dapat menahan rasa hormat yang lebih dalam hatinya. Pemuda berbaju hijau itu melembutkan nadanya dan bertanya, lalu bagaimana pendapatmu tentang latihanku? Ning Changjiu berpikir sejenak dan memberikan nasihatnya dengan serius, jangan berlatih. Kau bercanda. Pemuda berbaju hijau itu mengerutkan kening. Ning Changjiu berkata, kau seharusnya lebih mengenal tubuhmu daripada aku. Pemuda berbaju biru itu menunjukkan sedikit kegigihan dan kekejaman di antara alisnya, dan berkata, guru berlatih seperti ini, mengapa aku tidak bisa? Ning Changjiu berpikir sejenak dan menjelaskan, Lu Jiajia adalah tubuh roh pedang yang langka di dunia, jadi dia tidak hanya bisa mengolah tubuhnya menjadi pedang, tetapi bahkan mengolah segala sesuatu menjadi pedang. Sekalipun bakat dan tekadmu sama dengannya, perbedaan fisiknya terlalu besar. Tubuh roh pedang. Pemuda berbaju biru itu tampak bingung dan berkata, kalau begitu aku tidak akan pernah bisa mengejar guru seumur hidupku. Ning Changjiu berkata, setiap orang punya caranya sendiri. Pemuda berbaju biru itu tiba-tiba menyadari bahwa dia baru saja memanggil nama guru. Mungkinkah dia benar-benar seorang tetua yang telah mendapatkan kembali masa mudanya? Namun, untuk berkultivasi seperti ini, ia setidaknya harus menjadi praktisi hebat di alam umur panjang. Tatapannya ke arah Ning Changjiu menjadi lebih rumit.
Pemuda berbaju hijau itu bertanya, kalau begitu, bolehkah saya bertanya, apa yang harus saya lakukan sekarang? Saya tidak akan pernah menyerah di jalur kultivasi. Ning Changjiu berkata, ada dua pilihan. Satu adalah menyerah sementara, menunda selama 1 atau 2 tahun, dan memelihara kembali urat spiritual. Cara lain adalah menjadi tubuh pedang sejati. Pemuda berbaju hijau itu terkejut, dan suaranya sedikit bergetar, tubuh pedang sejati. Ning Changjiu mengangguk, ya, untuk membentuk embrio pedang yang diperoleh. Pemuda berbaju hijau itu bingung, yang saya lakukan sekarang adalah membentuk embrio pedang yang diperoleh. Ning Changjiu menyela, metodemu salah, dan hasilnya tentu saja salah. Pemuda berbaju hijau itu bertanya, lalu apa yang harus saya lakukan? Ning Changjiu bertanya, apakah Anda memiliki jiwa bawaan? Pemuda berbaju hijau itu sedikit tertegun, berpikir bahwa pihak lain benar-benar tidak tahu tentangnya. Benar, dia tidak tahu ada orang seperti dirinya di puncak dalam. Seharusnya seorang tetua atau paman yang juga sedang bertapa di puncak tersembunyi dan baru saja keluar dari pertapaan. Ya, dia mengangguk. Pemuda berbaju hijau itu tidak hanya memiliki jiwa bawaan, tetapi juga tingkatan yang sangat tinggi, menghadirkan jiwa dengan tubuh seperti awan dan tanduk kambing di kepalanya. Hati Ning Changjiu sedikit tergerak, berpikir bahwa subjek eksperimen ada di sini. Dia berkata dengan tulus, kalau begitu, mari kita buat kesepakatan. Kau bantu aku melakukan sesuatu dan aku akan memberitahumu rahasia pembentukan embrio pedang yang diperoleh. Remaja berbaju hijau itu bertanya, apakah kau sendiri memiliki embrio pedang yang diperoleh? Ning Changjiu berkata, tidak. Remaja berbaju hijau itu berkata dengan tatapan tidak percaya, kau bahkan tidak memilikinya sendiri, apa yang bisa kau gunakan untuk meyakinkanku? Ning Changjiu berkata, membentuk embrio pedang yang diperoleh memiliki risiko. Aku tidak perlu dan tidak mau mengambil risiko seperti itu. Kau berbeda, kau tidak punya banyak pilihan. Wajah remaja berpakaian hijau itu tampak ragu. Apa yang kau inginkan? Tanyanya. Ning Changjiu berkata, tunjukkan padaku roh bawaanmu. Aku ingin memastikan sesuatu. Roh bawaan. Wajah remaja berpakaian hijau itu sedikit berubah, dan dia berkata, mengapa kau ingin melihat ini? Ning Changjiu berkata, buku itu mengatakan bahwa roh bawaan tidak memiliki kesadaran bawaan. Aku ingin tahu apakah itu benar. Remaja berpakaian hijau itu segera berkata, bukankah ini fakta yang diakui secara universal? Apakah kau butuh konfirmasi tambahan? Ning Changjiu berkata, aku hanya percaya apa yang kulihat. Remaja berpakaian hijau itu berkata, siapa kau? Mengapa aku harus mempercayaimu? Dia tidak bisa melihat alam mana yang sedang dituju pihak lain. Dari sudut pandangnya, pihak lain itu tampak seperti orang biasa yang belum memasuki alam misterius. Namun, melihat temperamen dan perilakunya, bagaimana mungkin ada yang percaya bahwa dia hanyalah orang biasa? Dia pasti telah menggunakan beberapa cara untuk menyembunyikan alamnya, tetapi apa tujuannya? Ning Changjiu tidak dapat menciptakan identitas yang dapat meyakinkan pihak lain untuk sementara waktu, dan hanya berkata, saya memiliki hubungan yang mendalam dengan Lu Jiajia, dan tidak nyaman untuk mengatakannya sekarang. Percaya atau tidak, terserah Anda. Anak laki-laki berpakaian biru itu berkata, lalu bagaimana Anda membuktikan bahwa Anda dapat membantu saya membentuk embrio pedang pasca Natal? Ning Changjiu berpikir sejenak dan berkata, saya bisa memberikan bagian keduanya terlebih dahulu, dan Anda dapat menilai sendiri. Anak laki-laki berpakaian biru itu menatapnya dengan waspada, seolah-olah jantung pedangnya sedang berjuang, dan pedang besi di sampingnya terus bergetar. Oke, dia ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan akhirnya mengeluarkan sebuah suku kata. Ning Changjiu melangkah masuk ke ruang tempatnya menyendiri. Karena pemuda berbaju biru itu telah lama berlatih di sana, setiap stalagmit bagaikan pedang, memancarkan aura pedang yang samar dan menusuk. Ning Changjiu mengabaikan aura pedang itu dan langsung berjalan ke arah pemuda berbaju biru. Ia duduk bersila dan mengaitkan jarinya. Sebilah pedang besi yang tertancap di tanah melayang keluar dan tergenggam di tangannya. Ia membersihkan batu biru di depannya, menggunakan pedang itu sebagai pena, dan mulai menulis. Tulisan tanganmu lumayan. Kau pasti sudah berlatih bertahun-tahun. Pemuda berbaju biru itu memandangi tulisan tangan di batu biru itu dan memujinya dengan tulus. Ning Changjiu menghitung secara kasar jumlah hari saat ia mengajari Ning Xiaoling menulis, dan menjawab 13 hari. Pemuda berbaju biru itu sedikit tertegun, berpikir bahwa orang di depannya ini entah seorang master sejati atau sangat tidak tulus. Dalam 1/4 jam, batu biru itu telah dipenuhi tulisan tangan yang padat. Ia minggir dan memejamkan mata untuk beristirahat. Pemuda berbaju biru meliriknya, dan tampak menggosok giginya pelan karena gugup. Ia menarik napas dalam-dalam, menunduk, dan membaca dengan saksama. Ambillah tubuh sebagai embrio, roh sebagai asal mula, hati dan pikiran melahirkan matahari dan bulan kecil, dan gunakan waktu Zutian sebagai waktu. Ada 3 waktu untuk menempa hati pedang. Pemuda berbaju hijau awalnya tidak menganggapnya serius, tetapi semakin banyak ia membaca, semakin ia merasa takut.
Ia teringat proses latihan embrio pedang, dan banyak kesulitan serta masalah tampaknya terjawab. Ternyata tanggal penempaan tubuh tidak dihitung berdasarkan waktu normal, tetapi berdasarkan hitungan Zutian dari operasi tubuh. Petik 2. Ternyata bukan daging yang menanggung hantaman tubuh pedang, tetapi roh bawaan. Ternyata juga perlu merendam daging dengan ramuan untuk membantu, yang mana saja. Pemuda berbaju hijau memikirkan ini dan itu dalam hatinya. Banyak kata jatuh ke matanya, dan pikirannya melebar dan tiba-tiba menjadi cerah. Dan beberapa paragraf terasa membingungkan karena tidak ada teks sebelumnya yang bisa diikuti. Setelah sekian lama, ia perlahan mengangkat kepalanya dan menyeka keringat di dahinya. Pupil matanya yang biru seperti besi tampak seperti besi kasar yang belum ditempa. Ia menatap Ning Changjiu, dengan sedikit rasa hormat dalam kata-katanya, lalu berkata, "Senior, apakah senior seangkatan dengan guru?" Ning Changjiu membuka matanya, berpikir sejenak, dan terlalu malas untuk memalsukan identitasnya, jadi ia hanya menggelengkan kepala. Pemuda berbaju hijau itu terkejut, mengira ia satu generasi lebih tua dari gurunya. Namun, pihak lain tampaknya enggan mengungkapkan identitasnya, jadi sebagai seorang junior, ia tidak akan bertanya lagi. Ia mengira ia masih berkutat dengan metode kultivasi Tongxian Po Changming, sementara pihak lain sudah menyelidiki masalah asal-usul roh bawaan. Kesenjangan antara dirinya dan dirinya memang sangat besar. Ia bertanya-tanya apakah kakek buyut ini telah memasuki alam Ziting yang legendaris. Ning Changjiu meliriknya. Pemuda berbaju hijau itu tidak lagi ragu dan segera memanggil roh bawaannya. Energi spiritual berkumpul di hadapannya bagai awan, dan perlahan-lahan memadat menjadi tubuh seputih salju. Dua mata bundar muncul dari tubuhnya, dan dua tanduk abu-abu mencuat dari dahi, bagaikan domba muda berkaki empat yang terpotong. Meskipun yakin bahwa lawannya adalah orang penting, pemuda berbaju hijau itu masih gugup ketika ia mengirimkan energi spiritual bawaannya. Energi spiritual bawaan adalah bantuan alami untuk kultivasi. Energi spiritual naik dan turun bersamanya, sehingga hanya akan digunakan untuk melawan lawan di saat kritis, dan akan memberikan efek yang tak terduga. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, energi spiritual bawaan tidak akan mudah dikeluarkan dari tubuh, bahkan banyak orang memilih untuk menyembunyikan keberadaan energi spiritual bawaan mereka. Jangan coba-coba mengoperasikannya dengan jiwamu, ujianku harus independen, kata Ning Changjiu. Oke, pemuda berbaju biru itu mengangguk. Ning Changjiu menatap kambing kecil yang memancarkan energi spiritual, lalu mengulurkan tangannya di depan mata kambing itu dan mulai melakukan 3 ujian yang telah ia perkirakan. Pertama-tama, ia menyelidiki tubuhnya yang berenergi spiritual lemah, mencari karakteristik fisiologis seperti daging, meridian, dan lubang spiritual, lalu mengamati apakah ia akan menyerap zat dan reaksi fisik lain selain energi spiritual. Kemudian, Ning Changjiu mengulurkan tangannya di depan pupilnya, dan energi spiritual di ujung jarinya mengembun, tiba-tiba memancarkan cahaya terang, untuk menguji apakah pupilnya akan mengecil. Setelah mengulanginya beberapa kali, ia membungkus jiwa bawaan itu dengan sedikit taoyuan dan melakukan tes terakhir. Alis pemuda berbaju cian itu bergetar, dan ia mengerutkan bibirnya, seolah-olah kesakitan, tetapi ia menahan keinginan untuk berbicara. Ning Changjiu dengan hati-hati menyusupkan daoyuan ke tubuhnya, dan struktur internal jiwa bawaan itu diperbesar berkali-kali lipat di lautan kesadaran. Ia dengan cermat menyelidiki apakah ia memiliki arus lemah yang dirangsang oleh aktivitas otak. Seperempat jam kemudian, Ning Changjiu menarik tangannya dan menggelengkan kepalanya tanpa terasa. Oke, Ning Changjiu membuka matanya dan menatap domba kecil itu untuk terakhir kalinya. Punggung pemuda berbaju biru kehijauan itu basah oleh keringat. Mendengar kata-kata Ning Changjiu, ia merasa seolah telah diampuni dan menghela napas panjang lega. Ia menatap Ning Changjiu dengan tulus, mengembalikan semangat bawaannya ke dalam tubuhnya, memberi hormat dengan pedang, dan berkata, "Saya mohon, senior, untuk memenuhi janjinya." Ning Changjiu mengambil pedang dan mulai mengukir kata-kata, lalu bertanya dengan santai, "Siapa namamu?" Pemuda berbaju biru kehijauan itu buru-buru berkata dengan hormat, "Junior Nan Cheng, Nan dari Selatan, Cheng dari Warisan." Ning Changjiu mengangguk, nama ini terasa familiar. Kemudian, ia mengajukan pertanyaan yang membingungkan Nan Cheng. Apakah kau tahu cara keluar dari sini? Apa? Nan Cheng terkejut, dan perlahan tersadar, bingung, ratusan gua di Chifeng terhubung dengan lereng gunung di luar. Dengan kultivasi para senior, kau bisa menunggangi pedang keluar. Ning Changjiu bertanya, apakah ada cara lain? Nan Cheng mengerti bahwa puncak Tianku dikelilingi oleh formasi pelindung gunung. Mengendarai pedang mungkin terlalu mencolok. Mungkin kakek buyut ini ingin menyembunyikan sesuatu. Ning Changjiu menunjuk ke atas dan berkata, saya turun dari paviliun buku. Nan Cheng sedikit terkejut dan berkata, paviliun buku ternyata punya jalan rahasia menuju ke sini. Ning Changjiu bertanya, bukankah gurumu sudah memberitahumu? Nan Cheng menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kami semua datang ke sini untuk mundur dengan menunggangi pedang. Ning Changjiu bertanya, lalu ada berapa orang yang mundur ke sini? Nan Cheng menggelengkan kepalanya lagi, entahlah,
Tetapi puncak tersembunyi ini sangat besar, dan setidaknya ada 10 orang yang bersembunyi. Ning Changjiu mengangguk, jumlah ini tidak jauh berbeda dari perkiraannya. Ning Changjiu bertanya, bagaimana mereka bisa keluar? Nancheng tersenyum getir, tentu saja mereka juga menunggangi pedang, tapi... Lalu apa? Konon katanya ada jalan penghubung ke puncak terluar di bawah pilar naga, tapi sebelum aku mengasingkan diri, guruku berkali-kali berpesan agar aku tidak boleh memasuki puncak terbawah dalam keadaan apapun. Ning Changjiu teringat ruang yang seperti jurang dan mengangguk, ya, aku tahu. Ia samar-samar bisa merasakan apa yang tersembunyi di dasar puncak, tetapi dengan kondisinya saat ini, ia tak akan pernah cukup bodoh untuk mengambil risiko. Ning Changjiu menunjuk prasasti di tanah dan berkata, bacalah kedua artikel ini beberapa kali dan pikirkan baik-baik sebelum kau mulai berlatih. Mata Nancheng membara, dan ia tak sabar untuk menatap ke atas. Ia menutupi dadanya seperti drum, memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, terima kasih, senior. Jika aku berhasil mempraktikkan Taoisme di masa depan, aku pasti akan berterima kasih. Ning Changjiu berdiri, menyisir lengan bajunya, dan pergi, hanya berkata, pelan. Nancheng menatap sosok berjubah putih yang pergi, berpikir, apakah ini sosok abadi yang telah berhasil mempraktikkan Taoisme dan yang wajahnya telah melawan arus waktu? Seperti apa pemandangan alam istana ungu itu? Di dalam hati pedangnya, yang hampir menjadi abu, api yang menyala-nyala penuh harapan kembali menyala. Dalam sekejap mata, pakaian putih itu menghilang dari pandangannya. Ning Changjiu melihat sekeliling, mengamati posisi proyeksi cahaya, memastikan posisinya saat ini. Di dunia ini, kebanyakan jalan adalah dua arah. Karena ia bisa datang ke sini dari paviliun buku, seharusnya ada jalan yang menghubungkan paviliun buku dan kembali. Ia teringat adegan ketika ia membuka halaman buku itu. Ada sebuah formasi kecil yang tergambar di halaman itu. Ning Changjiu menggambar beberapa goresan dengan jarinya, dan menggambar penampakan formasi itu di udara. Formasi terbang kecil, seru Ning Changjiu ringan, dan menggambar beberapa goresan lagi dengan jarinya, menyimpulkan dalam hati. Formasi terbang adalah sejenis formasi teleportasi. Menurut legenda, semua formasi terbang berasal dari formasi Ascension asli. Asal-usul formasi ini hanya 4 kata, gambar busur dan anak panah. Formasi adalah busur, dan orang adalah anak panah. Setelah formasi itu runtuh hingga batasnya, ia pun hancur. Kekuatan yang tak terbayangkan memungkinkan praktisi mencapai kecepatan menembus penghalang ruang, sehingga mengabaikan kekurangan beberapa alam dan langsung menembus kehampaan dan naik ke istana peri, layaknya para dewa legendaris yang menarik busur untuk memanah matahari. Namun, formasi kenaikan sangat sulit dan hanya ada dalam legenda. Sulit untuk menemukannya dalam kitab suci zaman sekarang. Bahkan dalam buku-buku di kuil saat itu, ia hanya melihat beberapa kata pengantar. Formasi terbang kecil jauh lebih sederhana. Di dua lokasi berbeda, ruang bergetar oleh kekuatan spiritual. Setelah mencapai frekuensi tertentu, saluran yang stabil namun pendek akan terbuka di antara kedua lokasi, memungkinkan orang untuk bergerak dalam waktu singkat dan jarak pendek. Ning Changjiu melirik ke atas, lalu menggerakkan ujung jarinya sedikit, memindahkan beberapa kerikil dan meletakkannya di bawahnya sesuai urutan formasi terbang kecil. Batu-batu kecil itu tampak seperti pola aneh yang mirip dengan susunan bintang yang tersebar. Ning Changjiu mengarahkan ujung jarinya, dan batu-batu di sumbernya pun terbakar oleh api pedang. Saat ujung jarinya bergerak, kekuatan spiritual melonjak membentuk garis dan mengalir mengikuti pola formasi, tetapi gerakannya terbalik. Gerakannya terbalik, dan ada respons di tengah formasi. Kaki Ning Changjiu berkilau seperti debu, dan ada tanda samar meninggalkan tanah. Pada saat yang sama, lautan kesadaran menyebar, mencari titik yang cocok dengan formasi kenaikan kecil ini. Cahaya pedang keputihan di ujung jarinya masih bergetar, seolah menunggu sesuatu. Di lautan kesadaran yang gelap, cahaya redup tiba-tiba muncul. Cahaya redup itu awalnya seperti sepotong debu, tetapi setelah penglihatan lautan kesadaran jatuh di atasnya, tiba-tiba runtuh dan memanjang, berubah menjadi formasi terbang kecil. Kedua formasi bergetar bersama dan tiba-tiba menyatu. Perasaan berat badan langsung meledak dari setiap inci tubuhnya. Sumber cahaya itu berkelebat seperti bola, lalu menghilang menjadi garis dalam waktu yang sangat singkat, dan sosok Ning Changjiu menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Detik berikutnya, di sudut paviliun buku, sosok Ning Changjiu muncul tanpa suara. Cahaya menembus dinding batu, dan saat itu tampaknya senja, dan cahaya yang menembusnya sudah agak redup. Ning Changjiu tidak yakin apakah perilakunya telah diperhatikan oleh lelaki tua bernama Yan Zhou, atau apakah itu awalnya sebuah ujian dari Yan Zhou. Tiba-tiba, di seberang rak buku, ia mendengar bisikan. Bukankah ini buruk? Kurasa juga tidak. Ning Changjiu tidak ada hubungannya dengan kita. Tidak pantas kita menggodanya seperti ini. Kau mau membantu atau tidak? Suara seorang gadis muda terdengar. Ini bukan soal kesetiaan atau tidak, tapi lupakan saja. Baiklah, adik junior yang baik, apa yang kau ingin kami lakukan? Jika aku bisa menemukan solusi, apalagi yang kau ingin kau lakukan?
Petik 2. Petik 2. Seorang pemuda berpikir sejenak dan berkata, satu-satunya kesempatan di mana dia bisa muncul adalah saat kelas pagi. Kita harus memanfaatkan ini dan melakukan sesuatu. Baiklah, kau masuk akal. Lanjutkan. Gadis muda itu setuju dan berpikir. Adik perempuan, aku masih merasa itu tidak pantas. Meskipun Ning Xiaoling tampil sangat baik di kompetisi pedang terakhir, kau bisa memilihnya saat kau bertanding dengannya lagi. Bukankah lebih baik mengalahkannya? Dalam pertarungan pedang sungguhan, bagaimana dia bisa mengendalikan jiwa bawaannya untuk bertarung di levelnya saat ini? Kata-kata pemuda itu mantap dan tenang, dan tampak jauh lebih terorganisir. Gadis itu jelas sedikit tersinggung dan berkata, saat kita berduel, aku memilihnya sebagai lawanku. Bukankah itu membuatku terlihat picik dan berpikiran sempit? Guru sering berkata bahwa mereka yang menganut Taoisme melawan arus. Apa artinya ini bagiku di matanya? Lagi pula, meskipun aku benar-benar ingin memanfaatkan kesempatan untuk menyerangnya saat itu, bukankah masih ada 2 bulan sebelum ujian pedang di musim semi? Aku sungguh tak tahan. Buku mengatakan bahwa perasaan manusia itu seperti air, dan dunia itu seperti awan, yang bisa bergulung naik turun. Hati Tao adik perempuan seharusnya tenang dan damai, seperti bunga plum musim dingin di tebing. Ketika bunga plum mekar dalam beberapa hari, mengapa aku tidak menemani adik perempuan untuk menikmati bunga-bunga itu? Aku akan memberimu hadiah. Kau selalu bilang kau menyukaiku, dan sekarang kau penuh dengan prinsip-prinsip besar. Kau mencintaiku atau tidak? Gadis kecil itu sepertinya telah melepaskan kartu trufnya. Seperti yang diduga, pemuda itu tidak dapat langsung membela diri. Ia terdiam sejenak dan berkata, baiklah, adik junior yang berhak memutuskan, tapi tak apa-apa menggodamu. Jangan lakukan apapun yang menyakiti adik-adik junior. Tenang saja, aku tahu batas kemampuanku. Aku tak mau dipukuli oleh guru. Kita harus melakukannya secara diam-diam. Maka mereka bertiga pun mulai berdiskusi. Ning Changjiu, yang berada di seberang rak buku, mendengarkan dengan saksama dan mengomentari ide-ide mereka dalam benaknya. Meskipun banyak ide yang liar dan tidak realistis, pada dasarnya mustahil baginya untuk mewujudkannya. Kita akan memotong setengah kaki kursinya, tetapi kaki-kakinya akan disambung. Dengan cara ini, begitu dia duduk di atasnya, kursi itu akan patah dan jatuh ke tanah. Kita akan melakukannya secara diam-diam dan tak seorang pun akan tahu bahwa kita yang melakukannya. Kita bisa mencuri kitab suci pedang untuk dibacakan di kelas pagi, dan diam-diam menerapkan metode Tao pada goresan beberapa karakter yang rumit, sehingga ia akan mengalami kesalahan visual dan sulit dikenali. Dengan cara ini, ia pasti akan kehilangan muka di hadapan Ning Xiaoling, dan sang guru hanya akan menganggapnya buta huruf dan tidak akan mengizinkannya datang ke kelas pagi di masa mendatang. Kita juga bisa menutupi tepi halaman dengan sedikit niat pedang, agar dia tidak melukai jarinya saat membalik halaman. Namun, dia pasti akan berpikir bahwa halamannya terlalu tajam dan dia terlalu ceroboh. Petik 2. Tapi, adik perempuan membenci Ning Xiaoling. Bagaimana mungkin kakak laki-lakinya tidak bersalah? Hah, bagaimana mungkin kakak laki-lakinya tidak bersalah? Dia bahkan berani membuat guru marah hari itu. Tahukah kau betapa sulitnya bagi guru selama bertahun-tahun? Merupakan suatu kehormatan baginya, seorang murid luar, untuk duduk di aula pedang. Guru mengundangnya ke lapangan pedang Yuntai untuk memberinya kesempatan, tetapi dia berani menolak di depan umum. Murid luar seperti ini, jika dia tidak disiplin untuk membangun gengsi guru, mungkin akan membuat guru marah lagi di masa depan. Yah, apa yang dikatakan adik perempuan sepertinya masuk akal. Tentu saja, lagi pula, orang-orang seperti kita hanya membuatnya malu dan terhina. Ini juga demi kebaikannya sendiri untuk memberitahunya tentang bahaya dunia lebih awal. Adik perempuan benar-benar sangat saleh. Berhentilah mengolok-olokku, dan pikirkanlah beberapa ide bersama. Maka mereka pun kembali terlibat dalam diskusi yang menegangkan. Ning Changjiu berdiri diam di hadapan mereka, mendengarkan mereka menyelesaikan rencana, lalu diam-diam bersembunyi di balik rak buku besar, memperhatikan mereka pergi dengan puas. Di kehidupan sebelumnya, ia berada di alam tak terlihat, dan total usianya tidak banyak. Ia tidak banyak berinteraksi dengan saudara-saudaranya. 2 saudara laki-laki dan perempuan yang paling banyak berinteraksi dengannya juga merawatnya dengan baik. Wajar saja, ia belum pernah mengalami hal-hal seperti itu dalam perjalanan kultivasinya yang mulus. Jadi saat ini, Ning Changjiu justru merasa sedikit, entah kenapa, bersemangat. Saat meninggalkan perpustakaan, Ning Changjiu tak lupa melihat pamannya, Yan Zhou. Yan Zhou masih memegang buku dan menutupi tubuhnya dengan buku itu, setengah tertidur, setengah mati. Ketika ia kembali ke kamar, ia mendapati seseorang terbaring di tempat tidurnya. Ning Xiaoling meringkuk di sana seperti rubah kecil, memeluk selimut lembut. Meskipun langkah kaki Ning Changjiu tak terdengar, ia tetap memperhatikannya. Begitu dia memasuki ruangan, telinganya sedikit bergerak, dan dia langsung terbangun. Dia duduk dari tempat tidur dan bertanya dengan marah, "Kakak, kemana saja kau? Apa kau tergoda oleh wanita jalang?"
Ning Changjiu tersenyum dan berkata, bukankah ada wanita jalang kecil di depan kita? Ning Xiaoling menutupi wajahnya dan berkata, kakak, jangan coba-coba lolos begitu saja. Aku harus menjagamu demi kakak Xianger. Ning Changjiu bertanya dengan bingung, kapan kau jadi satu tim dengannya? Ning Xiaoling berkata, meskipun aku tidak peduli, aku sudah menunggumu hampir 1 jam, kau seharusnya memberitahuku kemana kau pergi, kan? Ning Changjiu merenung sejenak dan berkata, hari ini aku tidak sengaja menemukan tempat yang sangat rahasia di puncak, di mana banyak orang asing. Ning Xiaoling bertanya dengan rasa ingin tahu, di mana itu? Ning Changjiu berkata dengan misterius, terlalu berbahaya di sana. Aku akan menerimamu saat kau mencapai level yang lebih tinggi. Ning Xiaoling berkata, kakak, kau bohong. Kau belum memasuki alam misterius, tapi kau bisa ke sana. Kenapa aku tidak? Ning Changjiu menyodok dahinya dan berkata, bagaimana kau bisa menganggap levelmu biasa saja? Ning Xiaoling yakin akan hal ini dan mengangguk tanpa suara. Maukah kau mengajariku membaca hari ini? Aku sudah hafal 500 kata terakhir kali. Xiaoling tidak kesulitan membaca beberapa buku biasa sekarang, kata Ning Xiaoling. Ning Changjiu mengangguk dan berkata, kalau begitu, tidak perlu khawatir. Hari ini, kakak berencana mengajarimu sesuatu yang luar biasa. Hal-hal yang luar biasa. Ning Xiaoling sedikit gugup dan sedikit berharap. Ning Changjiu menatap matanya dan berkata dengan serius, aku akan mengajarimu beberapa metode pernapasan unik, yang dapat memobilisasi jiwa bawaanmu secara lebih penuh dan mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Ada juga beberapa, Taoisme leluhur dan ilmu pedang, yang sangat ampuh. Tapi setelah aku mengajarimu, kau harus merahasiakannya dan tidak memberi tahu siapapun. Jika gurumu bertanya, katakan saja itu ingatan yang diwariskan dari rubah tua itu, oke. Mengapa kau mengajariku ini, kakak senior? Tanya Ning Xiaoling bingung. Ning Changjiu berkata, tentu saja aku berharap jalan kultivasi kakak muda akan lebih mulus dan lebih kuat. Jika dia bersaing dengan yang lain di masa depan, dia tidak boleh kalah. Ning Xiaoling melihat kakak senior itu tampak begitu serius, jadi dia langsung duduk tegak dan mengangguk dengan serius, aku tahu, kakak senior. Dia bertanya lagi, seberapa kuat dia nantinya? Ning Changjiu menepuk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, ketika Xiaoling mengetahui semua ini, dia akan menjadi sekitar 10 kali lebih ganas. Ning Xiaoling sedikit terkejut dan bertanya dengan nada bercanda, apakah rubah kecil itu akan menjadi monster besar? Ning Changjiu berkata, bukan begitu. Mungkin Xiaoling akan menjadi peri pedang, sama seperti Lu Jiajia. Yah, wanita kuat memang sangat garang. Ia tak bisa berhenti memikirkan kakak perempuan keempat, kakak perempuan tertua, dan gurunya. Masing-masing lebih garang daripada yang lain. Ning Xiaoling membalas, guru sebenarnya sangat lembut. Ini salahku hari ini. Kau mengatakan hal-hal buruk tentang guru, dan kau pantas dipukuli. Ning Changjiu tertegun dan berkata dengan sedikit frustrasi, dalam hatiku, statusku telah diturunkan 1 tingkat. Ning Xiaoling tersenyum dan berkata, ketika kakak laki-lakiku mengajariku rahasia leluhur itu, aku akan mempertimbangkan untuk membantunya naik pangkat. Di pagi hari yang lain, Ning Changjiu bangun pagi seperti biasa. Ning Xiaoling, yang masih sedikit mengantuk, mengetuk pintunya dan memanggilnya untuk pergi ke kelas bersama. Entah mengapa, Ning Changjiu menolaknya hari ini, mengatakan bahwa hari masih pagi dan dia harus pergi nanti. Ning Xiaoling sedikit bingung dan bertanya, kenapa? Ning Changjiu berpikir sejenak dan berkata, kalau adik perempuanku selalu aktif, dia pasti akan terlalu mencolok. Lagi pula, sekarang kamu sudah mulai berlatih rahasia-rahasia unik itu, kamu harus menyembunyikan kekuranganmu. Kita pergi nanti. Ning Xiaoling merasa apa yang dikatakannya masuk akal. Jadi setelah 1/4 jam, Ning Changjiu merasa waktunya sudah tepat, lalu ia berjalan perlahan bersama adik perempuannya. Akhirnya, mereka berjalan bersama ke aula pelatihan saat bel kelas pagi berbunyi. Lu Jiajia menatap mereka dengan ekspresi tidak senang, seolah bertanya mengapa mereka datang terlambat hari ini, apakah kalian memprovokasiku? Yunze dan Le Rou menatap Ning Changjiu dengan gugup sekaligus bersemangat. Mereka berusaha sekuat tenaga menyembunyikan harapan mereka yang membara, tetapi tampaknya mereka tidak bisa menyembunyikannya sama sekali. Ning Changjiu menghela napas, berpikir bahwa aku sengaja meluangkan waktu hari ini untuk memberimu persiapan psikologis, tetapi mengapa sekilas kau masih terlihat seperti telah melakukan sesuatu yang buruk? Jika aku benar-benar jatuh ke dalam perangkapmu, apa kau masih ingin menipu Lu Jiajia dengan penampilan ini? Yah. Hanya yang bernama Su Weiran yang bagus, sangat tenang dan kalem. Ning Xiaoling mengikuti kakak seniornya, takut dimarahi, dan langsung duduk di kursi dengan patuh. Punggung Ning Changjiu berhenti, ia melirik garis-garis miring yang sangat tipis di kaki kursi, lalu duduk di atasnya di bawah tatapan penuh harap dari kedua mata di belakangnya. Aula pelatihan hening. Ning Changjiu duduk di kursi yang sama sekali tidak bergerak, tanpa tanda-tanda akan roboh. Le Rou sedikit terkejut, dan tanpa sadar menatap Yunze. Mereka berdua melihat keterkejutan di mata satu sama lain.
Le Rou mengerutkan kening dan mengepalkan tinjunya, seolah berkata tidak apa-apa, kami hanya melakukan serangkaian trik. Yunze menoleh diam-diam, mengangkat matanya pelan, menatap Ning Changjiu, dan memperhatikannya mengambil buku itu dengan alami, menahan napas gugup. Ning Changjiu membalik halaman dan menggumamkan, pelan. Melihatnya menggosok-gosokkan jari-jarinya, Le Rou senang, mengira ada obat aneh di tepi kertas. Jika dia berani menggosok-gosokkan jari-jarinya, dia akan pusing seharian dan harus tidur agar sembuh. Ning Xiaoling datang dengan khawatir dan bertanya dengan lembut, apakah kakak senior baik-baik saja? Ning Changjiu menunjukkan jari-jarinya dan berkata, tidak apa-apa. Aku ceroboh saat membalik halaman dan hampir menggoresnya. Mata Le Rou tajam, dan ia melihat tidak ada darah di jari-jarinya. Ia sangat kecewa, dan kepalan tangannya yang terkepal sedikit mengendur. Namun, ia sangat yakin bahwa rencananya begitu rumit sehingga bahkan para dewa pun tak mampu menyelamatkannya. Sekalipun entah mengapa, ia berhasil lolos dari 2 atau 3 bencana berkat keberuntungan, ia pasti akan terjebak di kemudian hari. Yunze tiba-tiba menyadari bahwa tatapan mata suster junior Le Rou tampak terlalu serius dan kentara, yang justru menarik perhatian sang guru. Yunze menyadari bahwa situasinya sedang tidak baik. Sang guru belum menyadarinya, ia langsung menundukkan kepala dan tampak seperti sedang membaca buku dengan serius. Ia juga tampak setia dan terbatuk 2 kali sebagai pengingat. Le Rou sedikit terkejut dan mengangkat dagunya. Tatapannya bertemu dengan tatapan dingin Lu Jiajia. Jantungnya berdebar kencang, ia segera menundukkan kepala dan berpura-pura membaca buku dengan serius. Hingga Lu Jiajia berhenti menatapnya, ia diam-diam melirik ke arah Ning Changjiu dengan sudut matanya. Ning Changjiu sudah menjelaskan isi kitab suci pedang kepada Ning Xiaoling saat itu. Kitab suci pedang juga diutak-atik. Banyak kata diubah menjadi metode yang aneh. Wajar jika Ning Changjiu tidak mengenalinya. Namun Le Rou tidak tahu bahwa ia telah melihat trik kata terbesar di dunia, 3 kata tak terbayangkan. Jadi, trik-trik kecil ini tidak berarti apa-apa baginya. Ia dengan lancar menjelaskan isi buku itu kepada Ning Xiaoling, tampak tenang. Ning Xiaoling mengangguk berulang kali, seolah sedang memikirkan sesuatu. Le Rou terkejut, bertanya-tanya apa yang salah. Mungkinkah Su Weiran dan Yunze diam-diam menjaganya? Seharusnya tidak demikian. Aku melihat mereka melakukannya dengan mata kepalaku sendiri. Semakin Le Rou memikirkannya, semakin tertekan hatinya. Ia mengepalkan tinjunya dan terus melirik ke tempat itu. Ia pikir itu tidak penting. Ia masih punya kartu truf. Selama ia mengambil pena di atas meja dan ingin menulis beberapa komentar, ia akan menekan tulisan di pena itu dan diam-diam mengetik 3 kata, aku babi. Butuh setidaknya setengah bulan untuk membersihkannya. Benar saja, Ning Changjiu tidak mengecewakan harapan Le Rou. Tak lama kemudian, ia meraih pena. Le Rou menahan napas. Namun, ketika Ning Changjiu hendak menyentuh pena, ia seolah melihat beberapa kalimat menarik, jadi ia menarik tangannya, menekannya di halaman, dan memberi Ning Xiaoling beberapa petunjuk. Dalam 1/4 jam berikutnya, hal ini terjadi 3 kali, yang membuat Le Rou merasa sangat kesal. Kau, seorang murid sekte luar, belum pernah melihat dunia. Itu hanyalah garis besar umum dari pidato pedang, penuh dengan prinsip-prinsip yang samar. Bagaimana mungkin ada begitu banyak komentar cerdas yang layak kau tunjukkan berulang kali? Le Rou berpikir dengan marah. Akhirnya, Ning Changjiu tampak sedikit kering setelah berbicara, dan akhirnya mengambil pena untuk menulis sesuatu. Ia merasa lega, berpikir bahwa 3 kali lipat batasnya, kali ini ia akan berhasil, bukan? Le Rou. Tiba-tiba, suara dingin dan tegas terdengar. Le Rou, yang sudah tegang, ketakutan. Tubuhnya melompat dari kursi seperti kelinci yang ketakutan dan berteriak panik, sini. Ia menatap mata gurunya yang sedang menatapnya. Aura agung langsung membuat tubuhnya menegang. Ia bahkan tak tega menatap Ning Changjiu. Ia gugup dan merapikan rambut yang menjuntai di pipinya. Daun telinganya memerah. Guru, ada apa? Tanyanya gugup. Apa yang kau baca di kelas pagi hari ini? Tanya Lu Jiajia ringan. Tubuh mungil Le Rou sedikit gemetar. Ia hendak menundukkan kepala untuk membaca, tetapi ia mendengar teriakan Lu Jiajia yang jelas, lihat ke atas. Leher ramping Le Rou menegang lagi. Lu Jiajia bertanya, sebelum kau berdiri, di mana kau membaca kalimat terakhir? Kau tidak boleh membaca. Le Rou sebenarnya tidak membaca, dan sekarang pikirannya kosong karena keterkejutan yang tiba-tiba itu. Tawa pelan murid-murid lain terdengar di sekitarnya. Ia merasa sangat malu hingga ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Bagaimana ia bisa menjawab pertanyaan gurunya? Baru saja melihat pedang itu, kehalusannya, kekuatannya. Ia membenturkan kepalanya, tetapi tak mampu mengucapkan kalimat lengkap. Su Weiran dan Yunze menundukkan kepala, mendesah pelan, dan tampak hampir murung. Lu Jiajia menatapnya dengan dingin, dengan ekspresi kecewa, lalu berkata dengan suara dingin, Le Rou, kau sama sekali tidak terlihat seperti anggota sekte dalam. Kau dan kakak seniormu tidak hanya membolos dan membuat masalah berkali-kali, tetapi sekarang kau begitu setengah hati bahkan di kelas pagi. Apa kau pikir kau bisa naik ke atas dengan sedikit kecerdikan?
Le Rou menundukkan kepalanya, menangkupkan tangan di depannya, dan berbisik, "Guru, aku salah." Lu Jiajia berkata dengan dingin, "Kau tahu kau salah, kapan aku akan melihatmu memperbaikinya? Datang dan terima hukumannya." "Ya." Le Rou menggigit bibir bawahnya, menjawab pelan, dan berjalan meninggalkan tempat duduknya dengan sangat enggan. Di hadapan semua orang, ia melangkah kecil menuju meja gelap, menundukkan kepala, dan mengulurkan tangannya. Lu Jiajia meletakkan satu tangan di belakang punggungnya, mengambil penggaris dengan tangan lainnya, dan mengayunkannya. Suara renyah bergema di aula latihan bersamaan dengan erangan kesakitan gadis itu. Setelah sekitar 10 kali, Lu Jiajia menatap telapak tangannya yang merah dan merasa sedikit kasihan. Ia mengambil kembali penggaris itu dan berkata, "Jangan lakukan lagi." Tangan Le Rou sedikit gemetar, dan ia merasakan sakit yang membakar. Ia menundukkan kepalanya, air mata menggenang di matanya. Saat ini, ia hanya berani mengangguk, karena takut ia akan tersedak begitu membuka mulut. Ia sudah sangat malu, ia tidak bisa mempermalukan dirinya sendiri lagi. "Kembalilah." Lu Jiajia mendesah pelan. Le Rou berbalik dengan cepat. Ketika ia berbalik, ia samar-samar melihat Ning Changjiu, pemuda yang berpakaian seperti murid luar, dengan senyum tipis di wajahnya. Le Rou semakin membencinya. Jelas bahwa ia akan menggoda orang lain, tetapi sekarang ia mempermalukan dirinya sendiri. Pipi gadis itu tiba-tiba memerah. Ia tidak ingin bertemu siapapun, jadi ia berlari kembali ke tempat duduknya, melipat tangannya, dan menundukkan kepalanya seperti burung unta. Ning Changjiu menunjuk ke arah Le Rou dan berbisik kepada Ning Xiaoling, "Adik perempuan, ingatlah di masa depan, jangan seperti kakak perempuanmu Le Rou, kau harus berlatih dengan tekun dan jangan biarkan guru khawatir." Ning Xiaoling menatap Le Rou yang tampak sedih dan mengangguk patuh. Kelas pagi akhirnya berakhir, dan Le Rou memberanikan diri menggunakan kekuatan spiritualnya untuk meredakan rasa sakit yang membakar di telapak tangannya. Ia mengangkat kepalanya dan menyeka air mata dari sudut matanya, matanya masih sedikit merah. Yunze berbalik dan menghela napas, "Sudah kubilang jangan lakukan ini sejak lama. Kau malah memperburuk keadaan dan membuat guru marah, kan?" Le Rou segera memberi isyarat agar Yunze diam dan merendahkan suaranya, "Omong kosong apa yang kau bicarakan?" "Le Rou." Suara familiar di belakangnya terdengar lagi. Le Rou menegakkan punggungnya dan berkata, "Guru." Lu Jiajia muncul di belakangnya seperti hantu. Ia mengetuk meja Le Rou dan berkata, "Keluarlah bersamaku." Jantung Le Rou berdebar kencang lagi. Ia berbalik dengan gemetar, dan melihat guru tidak memegang penggaris di tangannya, jadi ia diam-diam menghela napas lega. Lu Jiajia berjalan keluar pintu, dan Le Rou segera mengikutinya dengan memelas. Ning Xiaoling, yang melihat kejadian ini, sedikit takut dan berkata, "Guru terlalu galak." Meskipun beberapa pukulan dengan penggaris itu tidak mengenai telapak tanganku, mendengarnya saja sudah menyakitkan. Ning Changjiu menghibur dengan lembut, "Jangan takut, adik junior. Banyak harimau betina yang sebenarnya adalah macan kertas." Ning Xiaoling terkejut dan berkata, "Kakak senior, jika kau ingin mengatakan hal seperti itu lagi di masa depan, menjauhlah dariku. Aku tidak ingin terlibat denganmu dan dipukuli." Para murid di aula pelatihan bangun setelah kelas pagi, membersihkan meja, dan berjalan menuju lapangan pelatihan. Ning Changjiu mengobrol sebentar dengan Ning Xiaoling sebelum berpamitan dengan kakak seniornya dan keluar. Ning Changjiu adalah orang terakhir yang meninggalkan aula pelatihan. Ketika ia keluar, ia kebetulan bertemu Le Rou yang telah dimarahi oleh Lu Jiajia dan mereka berpapasan. Saat itu, adik junior Le Rou telah berhenti menangis. Meskipun Lu Jiajia sering memarahinya setelah ia menegurnya, dan mengungkit beberapa bulan terakhir, kata-katanya jauh lebih lembut. Le Rou tahu bahwa gurunya tidak benar-benar marah, dan suasana hatinya sedikit lebih baik. Ia pun menanggapi kritik Lu Jiajia satu per satu. Sebelum kembali ke aula pelatihan, ia mendongak dan kebetulan melihat Ning Changjiu berjalan keluar. Ia sangat marah dan tak kuasa menahan diri untuk melotot marah. "Berhenti!" teriak Le Rou. "Ada apa?" Ning Changjiu berhenti. Le Rou hendak mengatakan sesuatu yang kasar, tetapi ketika teringat ajaran gurunya tadi, ia menahan amarahnya, hanya mengerutkan kening kekanak-kanakan, dan berkata, "Kamu harus berlatih dengan baik dan jangan mengecewakan guru. Apakah kamu mengerti?" Ning Changjiu tampak sedikit bingung dengan kata-katanya, dan tertegun sejenak sebelum berkata, "Oke." Le Rou menatapnya, bertanya-tanya bagaimana ia bisa lolos dengan tatapan bodoh seperti itu. Apakah memang orang bodoh itu beruntung, atau... Le Rou tiba-tiba berteriak, mencondongkan tubuh ke depan, dan meraih Ning Changjiu dengan kedua tangannya. Ning Changjiu terbanting ke tanah olehnya. Saat mendarat, lengannya menopang tanah, dan ia mengerang kesakitan, menggertakkan gigi, dan berkata kesakitan, "Kau, apa yang kau lakukan?" Le Rou menutupi pergelangan kakinya dan berpura-pura kesakitan, "Pergelangan kakiku terkilir, maafkan aku, adik junior." Ning Changjiu berdiri dengan goyah, tampak sedikit marah, memelototinya, membersihkan debu, dan berbalik tanpa berkata sepatah kata pun.
Lerou berpura-pura jatuh tadi untuk mengujinya, tetapi ia tidak menyangka bahwa ia bahkan tidak punya waktu untuk menghindar, dan terbanting ke tanah olehnya. Ia memperhatikan langkah Ning Changjiu yang agak sembrono, berpikir bahwa sepertinya orang ini tidak menyembunyikan ketidakmampuannya, yang aneh. Kembali di aula pelatihan, Lerou mengemasi barang-barangnya, lalu datang ke tempat duduk Ning Changjiu, berjongkok dan melihat ke kaki bangku. Digergaji, mungkin aku kurang teliti, jadi tidak patah saat aku duduki. Lerou mengetuk kursi itu, bingung, ragu sejenak, lalu duduk dengan hati-hati. Lerou merapikan ujung rok pedangnya dan perlahan menggerakkan bokongnya ke atas kursi. Sepertinya semuanya baik-baik saja. Ia menekannya pelan, bergumam, lalu sedikit demi sedikit menopang berat tubuhnya. Setelah memastikan tidak ada yang salah, ia sedikit rileks dan mendesah, "Oh, aku meremehkan kualitas kursi ini. Seharusnya aku memotong lebih banyak." Klak, kaki kursi patah, dan potongan kayunya melayang jauh. Tubuh Lerou tiba-tiba ambruk dan miring dalam jeritan singkat, dan ia bahkan tidak punya waktu untuk melindungi dirinya dengan kekuatan spiritual, dan ia pun jatuh ke tanah. Desis. Lerou yang setengah berbaring di tanah, memegang pinggangnya, berteriak, menatap kursi yang patah dengan wajah penuh kebencian. Untungnya, ia seorang kultivator, jadi tidak sakit, dan tidak ada yang melihatnya, jadi tidak masalah. Ia berpikir begitu, meraih tepi meja dan mencoba bangun, lalu berteriak lagi. Ia tak sengaja meraih buklet yang rusak itu, dan pedang itu melukai jarinya di jahitan samping halaman. Tanpa sadar ia memasukkan jarinya ke dalam mulut dan menghisapnya, lalu ia tertegun. Ia menjerit lagi dan segera melepaskan jarinya. Melihat darah tipis di jarinya, ia teringat obat yang telah ia oleskan. Obat itu bereaksi sangat cepat. Ia tiba-tiba merasa pusing dan terhuyung berdiri. Ia memegang meja dan duduk di kursi Ning Xiaoling. Tidak apa-apa, ini hanya kecelakaan. Akan baik-baik saja setelah tidur nyenyak. Lerou terus menghibur dirinya sendiri, dan tak lupa memperingatkan, jangan sentuh pena itu, jangan sentuh pena itu, di mana penanya? Lerou menatap benda di tangan kirinya dan menjerit lagi. Dengan bunyi, krek, pena itu jatuh ke tanah. Ia menatap 3 kata, aku babi, di telapak tangannya, seolah-olah ia tersengat listrik. Ning Changjiu. Lerou bersandar di kursi, merasa sedih, dan menangis dengan wajah di tangannya. Ning Changjiu, yang bersembunyi di sisi aula pelatihan dan menyaksikan pemandangan ini, tersenyum tipis, bersembunyi di balik bayangan. Tentu saja, teriakan Lerou tidak menarik perhatian Ning Changjiu, tapi... Lerou, Lu Jiajia berdiri di pintu dengan wajah dingin, menatap kursi rusak di lantai, matanya sedingin es, apa yang kau lakukan lagi? Lerou menutupi wajahnya, dan melihat sosok tuannya yang sedingin es di antara jari-jarinya. Ia menutup jari-jarinya dan menutup celah di antara mereka. Ia sedikit bergeser, seolah ingin meluncur langsung ke bawah meja untuk bersembunyi. Tuan, aku salah, dengarkan penjelasanku. Di aula pelatihan, suara renyah dan jeritan gadis itu terdengar lagi. Ning Changjiu melihatnya, sedikit terkejut, lalu berbalik dan pergi. Bagaimana latihanmu akhir-akhir ini, Saudara Ning? Apakah kau mengalami kesulitan? Saudara Lu bisa memberimu saran. Dalam perjalanan ke paviliun buku, Ning Changjiu kembali terhenti. Benar, Ning Changjiu berhenti. Lu Yuanbai tertegun dan berkata, kau benar-benar berlatih. Ning Changjiu bertanya, kenapa tidak? Lu Yuanbai tiba-tiba tertarik dan berkata, oke, cepat ceritakan, masalah apa yang kau hadapi? Apakah kau tidak bisa menemukan cara untuk memasuki alam Suan, atau hanya kesulitan menghirup dan mengembuskan energi spiritual? Ning Changjiu berkata, jauh lebih mudah. Lu Yuanbai tertegun dan bertanya, seberapa mudah lagi? Ning Changjiu bertanya, di mana aku bisa menemukan buah spiritual? Akan lebih baik lagi jika ada pil yang bisa diseduh dengan energi spiritual. Lu Yuanbai terkejut dan berkata, apakah kau ingin mengandalkan bahan-bahan alami dan harta karun untuk membangun alam Suan? Ning Changjiu mengangguk. Pil buah spiritual tidak banyak berpengaruh setelah mencapai alam umur panjang, tetapi sangat bermanfaat saat memasuki alam Suan. Namun, dalam banyak kasus, mengonsumsi buah spiritual secara gegabah tanpa fondasi yang kuat dapat membuat alam Suan hampir palsu. Sulit untuk menunjukkan energi spiritual tanpa ranah yang sesuai, dan bahkan mungkin secara langsung memengaruhi kemungkinan untuk naik ke ranah Tongxian. Lu Yuanbai bertanya, siapa yang memberitahumu metode ini? Bukankah mereka mencoba menyakitimu? Ning Changjiu menjawab, aku hanya ingin mencobanya. Mencobanya? Apa kau sedang memetik buah persik? Lu Yuanbai mencibir, menutupi dahinya, dan bergumam, aku melihatmu memiliki potensi untuk menjadi seorang abadi, tetapi aku tidak pernah menyangka kau ingin menjadi dukun. Ini, masa depanmu suram. Ning Changjiu tertawa dan berkata, itu benar-benar mengecewakan paman Lu. Lu Yuanbai berkata, jika kau benar-benar ingin mendapatkannya, dapatkan saja dari adik perempuanmu. Adik perempuanmu sangat dihargai oleh Lu Jiajia, jadi seharusnya tidak sulit untuk mendapatkannya.
Ning Changjiu menggelengkan kepalanya pelan, aku tidak bisa menunda latihan adik perempuanku. Lu Yuanbai tersenyum dan mengangguk, berpikir bahwa Ning Changjiu pasti tidak bisa mendapatkan sumber daya dari adik perempuannya, jadi ia bertanya pada dirinya sendiri. Haha, baru sebentar, dan kedua kakak beradik senior ini menjadi iri dan terasing karena kesenjangan alam mereka yang perlahan. Benar saja, sifat manusia memang tak teruji. Saat ini, sebagian besar murid muda sedang berlatih di lapangan pedang. Hanya beberapa murid yang lebih tua yang membaca buku dengan saksama di paviliun buku. Paman Master Yan Zhou terbaring di sana seperti biasa, tidur seperti orang mati. Ning Changjiu berjalan ke sudut terpencil kemarin, mengeluarkan buku itu, dan membuka halaman pertama. Saat cahaya dari formasi terbang kecil itu mengalir, pakaian putih Ning Changjiu menghilang di paviliun buku seperti awan yang terkoyak oleh angin. Di puncak-puncak tersembunyi, lempengan batu hijau tua bagaikan air dan giok, memantulkan sosoknya. Setelah perasaan tanpa bobot yang singkat itu berakhir, ia berada di puncak-puncak tersembunyi. Energi spiritual di puncak-puncak tersembunyi itu beberapa kali lebih melimpah daripada di luar. Berlatih di sini memang memberikan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Namun, jika fondasi alam tidak kokoh, sebanyak apapun energi spiritual yang masuk ke dalam tubuh, tidak akan dapat disempurnakan sama sekali. Ning Changjiu teringat pemuda bernama Nancheng kemarin, dan berjalan menuju gua tempat ia bersemedi. Senior, Nancheng merasakan kedatangannya, membuka matanya, dan ekspresinya tampak gembira. Ning Changjiu berkata dengan tenang, apakah Anda mengerti? Nancheng mengangguk penuh semangat, saya membacanya beberapa kali kemarin dan menyimpulkannya beberapa kali dalam pikiran saya. Seharusnya benar, tetapi saya masih ragu. Ning Changjiu duduk bersila di depannya. Ia tidak bertanya langsung tentang keraguannya, tetapi bertanya, Anda berlatih di sini hanya dengan menghirup energi spiritual langit dan bumi. Apakah Anda memiliki ramuan untuk membantu? Nancheng sedikit tertegun, berpikir bahwa senior ini datang ke Yin Feng untuk pertama kalinya. Ia merenung sejenak sebelum menjawab, tentu saja ada. Ada gudang harta karun khusus di Yin Feng yang bisa digunakan oleh para peserta retret. Baiklah, tunjukkan saja kartu ini. Lagi pula, aku adalah murid generasi termuda, jadi batas penggunaan kartu ini tidak terlalu banyak. Sambil berkata, ia mengeluarkan sebuah kartu giok hijau dari tangannya dengan huruf C tertulis di atasnya. Ning Changjiu melihatnya, mengangguk kecil, dan bertanya, keraguan apa yang kau miliki? Nancheng tiba-tiba menjadi jauh lebih bersemangat dan bertanya kepada Ning Changjiu tentang banyak pertanyaannya tentang embrio pedang kemarin. Ning Changjiu mendengarkan dengan tenang, nadanya tidak cepat maupun lambat, dan kata-katanya jelas dan logis, layaknya seorang master. Nancheng sesekali menunjukkan ekspresi tersadar, dan semakin yakin. Sesi tanya-jawab ini berlangsung sekitar setengah jam. Apakah Anda punya pertanyaan lagi? Tanya Ning Changjiu. Nancheng berpikir lama sebelum mengangguk dengan serius, tidak. Ning Changjiu bersenandung dan berkata, jika tidak ada kesulitan, maka Anda bisa mulai. Nancheng tiba-tiba berlutut di tanah, membungkuk dalam-dalam, dan berkata dengan sungguh-sungguh, terima kasih atas kebaikan Anda, senior. Ning Changjiu berkata, tidak perlu, tetapi jika Anda benar-benar ingin berterima kasih. Sambil berkata demikian, ia merentangkan tangannya. Nancheng sedikit tertegun. Token giok. Ning Changjiu berkata, saya ingin pergi ke rumah harta karun untuk melihatnya. Nancheng segera mengeluarkan liontin giok itu dan menyerahkannya kepadanya, sambil berkata, jika kau punya sesuatu yang kau suka yang kebetulan di bawah kelas C, kau bisa menggunakannya sendiri. Nancheng tiba-tiba mengerti bahwa seorang guru seperti ini tidak akan pernah meremehkan ramuan dan harta karun kelas C. Ia pasti ingin memberinya kesempatan untuk membalas budi dan menghapus awan rasa terima kasih dan rasa bersalah di hatinya. Sepertinya guru ini juga sangat menghormatiku. Nancheng tiba-tiba merasa terhormat dan memiliki harapan yang sangat kuat untuk jalur kultivasi di masa depan. Ning Changjiu dengan tenang menerima token giok itu dan bertanya, jalannya. Nancheng tidak yakin apakah ia berpura-pura bodoh atau benar-benar tidak tahu, tetapi ia tetap dengan hormat menunjukkan jalannya untuknya. Ning Changjiu mengangguk dan berkata, baiklah, berlatihlah dengan baik dan jangan mengecewakan gurumu. Mata Nancheng berbinar, dan ia berkata, aku pasti akan memenuhi harapan guru dan para seniorku. Ning Changjiu berbalik dan pergi. Nancheng buru-buru bertanya, apakah kau akan datang lagi nanti, senior? Ning Changjiu berkata, tergantung. Ning Changjiu memasuki ruang harta karun, mengeluarkan setumpuk buah spiritual dan ramuan, memandangi piring giok dengan perasaan masih belum puas, lalu berkata, sayang sekali ini hanya kelas C. Aku hanya bisa mengambil ini dalam sehari. Sepertinya aku harus lebih sering melihat domba kecil ini di masa depan. Zodiak roh bawaan ini memang sangat akurat. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.